You've had enough of the money's elastic. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's elastic. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Levi Madinda pasrah dengan nasibnya di Persib, diganti Wiljan Pluim. Levi Madinda memilih pasrah soal masa depannya di Persib Bandung dan menyerahkan semua keputusan ke klub. Seperti yang diketahui, Levi Madinda datang ke Persib Bandung dengan status pinjaman. Dari klub asal Malaysia, Johor Darul Takzim, dikutip dari Transfermarkt, kontrak Levi di Persib hanya sampai akhir tahun ini. Hal tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait masa depan Levi Madinda. Terkait hal ini, Levi rupanya memilih pasrah. Pemain berusia 31 tahun menegaskan bahwa nasibnya tergantung klub. Terlepas dari semuanya, Levi Madinda mengaku sudah nyaman di Persib. Itu bukan bergantung saya, kalau menurut saya oke. Tetapi ini bergantung klub, Persib, Johor, dan juga agen saya. Mereka harus berbicara bersama terkait mekanismenya. Namun, bagi saya senang sekarang berada di sini, Persib, kata Levi Madinda. Sementara itu, performa Levi sendiri awalnya kurang meyakinkan. Namun pemain asal Gabon itu berhasil meningkatkan performanya. Puncaknya, Levi Madinda berhasil menyabet status pemain terbaik pada laga Persib versus Persikabo 1973. Pelatih Persib, Bojan Hodak sendiri menilai hal tersebut disebabkan karena Levi sudah mulai bisa beradaptasi dengan tim. Bojan Hodak pun lalu berharap Levi bisa mempertahankan permainan apiknya. Anda tidak bisa menilai hanya dari satu laga saja. Harus melihat seseorang dari konsistensinya untuk bermain bagus di setiap pertandingan. Ini alami tentunya, jika dia bermain dengan bagus maka semua pasti ingin dia bertahan, ucap Bojan Hodak. Kondisi Beckham Putra membaik, kabar gembira untuk Persib Bandung. Raffi Ghani, dokter tim Persib Bandung, buka suara mengenai kondisi terbaru Beckham Putra Nugraha setelah dicoret dari Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games 2022 di China. Raffi mengatakan bahwa kondisi cedera Beckham Putra sudah berangsur membaik. Kini pemain berusia 21 tahun itu sedang mendapatkan perawatan khusus dari tim dokter. Beckham memang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Timnas Indonesia U24. Namun, sebelum berangkat menuju China, Timnas memutuskan untuk memulangkan Beckham karena alasan cedera. Beckham alhamdulillah pada saat memperkuat Timnas U23 kan cedera terus ada panggilan lagi untuk Timnas U24 Asian Games. Tapi karena ada keluhan di bagian paha dalamnya lalu saya cari tahu penyebab keluhannya, kata Raffi kepada wartawan. Setelah dilakukan pemeriksaan, Beckham dikabarkan mengalami sedikit gangguan pada bagian paha dalam. Permasalahan cedera Beckham pun akhirnya Raffi Ghani sampaikan ke tim kesehatan Timnas U24. Tapi Timnas tetap menginginkan Beckham untuk datang dan pada saat datang dilakukan tes di sana dan dibandingkan, terangnya. Berdasarkan hasil tes, tim dokter Timnas U24 enggan mengambil resiko jika Beckham tetap diturunkan. Timnas akhirnya memilih untuk berpisah dengan adik kandung, Gian Zola. Dari hasil itu tim kesehatan Timnas telepon saya Beckham akhirnya dikembalikan ke tim, karena tidak mau memaksakan atlet karena saat pemeriksaan yang bersangkutan sedang cedera, tuturnya. Di sini kita lakukan terapi terus karena Beckham masih muda jadi perbaikan untuk cederanya sangat cepat, mudah-mudahan bisa lebih cepat, lanjut Raffi. Bojan Hodak coret 3 pemain Persib Bandung, bek asal Spanyol dipantau jelang lawan Bayangkara FC. Persib Bandung akan menghadapi Bayangkara FC pada lanjutan pekan ke-13 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Sabtu.
tanggal 23 September tahun 2023. Jelang laga itu, pelatih tim Maung Bandung, Bojan Hodak terpaksa mencoret 3 pemain melawan tim berjulukan The Guardians. Ketiganya adalah Robby Darwish, Rahmat Irianto dan Beckham Putra Nugraha. Mereka dipastikan tak dibawa melawan Bayangkara FC karena masih memperkuat timnas Indonesia U24 dalam mengarungi Asian Games ke-19 yang berlangsung di China. Di sisi lain, kondisi bek Alberto Rodriguez masih dipantau apakah dimainkan melawan Bayangkara FC atau tidak. Pemain asal Spanyol itu absen dalam beberapa laga Persib karena mengalami cedera, di mana dalam 2 sesi latihan terakhir, pemain pilihan Luis Milla itu telah kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Pemian dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah itu pun mengaku kondisinya sudah lebih baik. Meski belum 100%, ia mengaku siap bermain jika diminta untuk mengawal lini pertahanan Persib. Saya merasa lebih baik, proses, sampai saat ini, bagus, untuk Bayangkara. Kondisi saya belum 100%, tetapi jika pelatih memutuskan harus bermain, saya selalu ingin membantu tim, kata Alberto Rodriguez. Ikuti jalan Persija, Bojan Hodak ambil sikap tegas untuk Persib Bandung. Langkah tegas Thomas Doll untuk menjaga skuad Persija kini diikuti Persib Bandung. Banyak hujatan yang menghampiri Thomas Doll saat tak mengizinkan pemain Persija membela timnas. Namun kini langkah yang sama juga ditempuh pelatih Bojan Hodak untuk menjaga stabilitas Persib Bandung. Tak tanggung-tanggung, Bojan Hodak tak mengizinkan Mark Klok membela timnas Indonesia di Asian Games 2023. Dengan alasan, Persib Bandung sedang mengalami krisis pemain sehingga mau tak mau Mark Klok harus tetap bertahan. Timnas Indonesia sebelumnya dikabarkan bakal memboyong 4 pemain Persib Bandung di Asian Games 2023. Namun, keputusan fix dilakukan Bojan Hodak, yaitu, Persib Bandung dipastikan menahan Mark Klok. Sementara Rahmat Irianto tetap diizinkan Persib Bandung untuk membela timnas Indonesia. Bojan Hodak menjelaskan bahwa tim berjuluk Maung Bandung itu saat ini memiliki skuad yang kurang ideal karena sedang dihantam badai cedera. Sehingga ia harus memutar otak ketika melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia. Sebagai contoh, di posisi bek kanan Persib akan meninggalkan lubang setelah Alberto Rodriguez dan Putu Gede tak bisa bermain. Sedangkan Robby Darwish yang menjadi pelapis justru dipanggil timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2023. Bojan Hodak menjelaskan bahwa tim berjuluk Maung Bandung itu saat ini memiliki skuad yang kurang ideal karena sedang dihantam badai cedera. Sehingga ia harus memutar otak ketika melepas pemainnya ke timnas U24 Indonesia. Sebagai contoh, di posisi bek kanan Persib akan meninggalkan lubang setelah Alberto Rodriguez dan Putu Gede tak bisa bermain. Sedangkan Robby Darwish yang menjadi pelapis justru dipanggil timnas U24 Indonesia untuk Asian Games 2023. Atas dasar itulah yang mendasari Bojan Hodak tak melepas Mark Klok ke timnas. Jadi ini berdasarkan niat baik kami untuk melepas pemain ke timnas Asian Games, kata Bojan Hodak L. Karena kami tidak punya cukup pemain dan bisa dilihat di posisi bek kanan Kakang. Absen, Alberto Rodriguez, mengalami cedera, Putu Gede, juga absen karena skorsing. Ada satu laga lagi, pemain ketiga yang bisa main di posisi itu adalah Robby. Tapi dia juga main di sana, timnas Indonesia, kata Bojan Hodak. Meski tak mengizinkan Mark Klok, Bojan Hodak mengaku tetap akan melepas Rahmat Irianto selepas membela Persib di Liga 1. Menurut Bojan Hodak, peran Mark Klok sangat krusial di Persib saat ini. Selain itu, Bojan Hodak juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan pemain. Mengingat jadwal padat kompetisi, cedera atau kelelahan pemain bisa menjadi masalah serius. Dengan membiarkan Mark Klok tetap berfokus pada klubnya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak ingin mengurangi risiko cedera yang bisa mempengaruhi partisipasinya dalam pertandingan liga. Jadi Irianto bisa pergi ke sana setelah laga besok, melawan Persikabo, kata Bojan.
Selain itu, Bojan Hodak juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan pemain. Mengingat jadwal padat kompetisi, cedera atau kelelahan pemain bisa menjadi masalah serius. Dengan membiarkan Mark Klok tetap berfokus pada klubnya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak ingin mengurangi risiko cedera yang bisa mempengaruhi partisipasinya dalam pertandingan liga. Jadi Irianto bisa pergi ke sana setelah laga besok, melawan Persikabo, kata Bojan. Tapi Mark Klok tidak akan dilepas, tambahnya. Alasan Bojan Hodak menahan Mark Klok itu pun mencerminkan pertimbangan yang wajar. Menjaga kebugaran dan performa pemain di level klub adalah prioritas utama bagi pelatih, dan hal ini memahami mengingat jadwal yang padat dalam sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi Bayangkara Sabtu tanggal 23 September tahun 2023. Adapun kick-off duel Persib vs Bayangkara itu akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan melawan Bayangkara tentu akan sangat berharga untuk menggeser posisi Persib ke papan atas klasemen sementara Liga 1. Saat ini, Persib Bandung berada di urutan ke-7 dengan mengemas 15 poin. Gelandang Persib janjikan curi 3 poin dari kandang Bayangkara FC. Levi Madinda berambisi curi poin pada pertandingan tandang pekan ke-13 Liga 1 2023/2024 antara Persib Bandung melawan Bayangkara FC di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Pemain asal Gabon ini janjikan bakal tampil apik saat bertamu ke markas Bayangkara FC, akhir pekan ini. Dia berharap bisa tampil all out seperti pada pertandingan sebelumnya. Aksinya pada pekan ke-12 saat menjamu Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023, lalu menuai banyak pujian. Usai berhasil menjaga lini tengah dan mengantarkan Pangeran Biru unggul 2-0. Berkat gol dari David da Silva pada menit ke-49 dan Ezra Walian 90. Tak heran jika Madinda menjadi man of the match saat itu. Menurutnya, kunci dalam bermain sepak bola adalah tampil lepas dan menikmati pertandingan. Karena hanya dengan itu pertandingan akan asik untuk dijalani. Hal ini juga berlaku pada pertandingan selanjutnya melawan Bayangkara FC nanti. Ketika di kandang, kami harus mengerahkan segalanya. Namun tentu saja harus tetap menikmatinya. Ini adalah sepak bola cara saya, ucap Madinda dilansir dari laman resmi klub. Jika tidak seperti itu, maka saya tidak bermain sepak bola. Pemain yang dipinjam dari Johor Darul Takzim ini juga mengatakan bahwa ia akan berfokus untuk menghadapi The Guardian. Terkadang, saya harus lebih dan kadang cukup, tapi itu dinamis. Yang pasti saya harus lebih fokus menghadapi laga berikutnya dan menikmatinya, kata pemain berusia 31 tahun ini. Madinda akan selalu berusaha menampilkan kemampuan terbaiknya saat melawan tim kuat ataupun yang lemah sekalipun. Baik kandang maupun tandang, karena baginya tak ada pertandingan yang dapat disepelekan oleh pemain. Semua pertandingan seperti final, ujar Madinda, memang kami akan bermain tandang. Tapi kami punya ambisi dan mentalitas yang sama, tambahnya. Kami akan datang ke sana tentunya untuk meraih kemenangan. Dan kami memberikan segalanya agar bisa pulang dengan membawa 3 poin. Terpenting adalah 3 poin, tegasnya. Bobotoh minta Levi Madinda dipermanenkan Persib, begini kata pelatih Bojan. Pemain asing Persib Levi Madinda bermain sangat baik saat timnya melawan Persikabo 1973, pekan lalu. Permainannya pun mendapat pujian dari para bobotoh yang hadir di stadion. Tidak hanya itu, di media sosial, aksi Madinda yang direkam penonton, viral dan menjadi perbincangan. Bobotoh pun meminta kepada manajemen, agar Persib mengontrak penuh Madinda sampai akhir musim. Untuk diketahui, kontrak Madinda akan segera berakhir pada Desember tahun 2023.
Pemain asal Gabon itu dipinjamkan dari klub asal Malaysia, Johor Darul Ta'zim selama setengah musim saja. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, sejauh ini ia puas dengan performa Madinda. Madinda dinilai Bojan cepat beradaptasi dengan para pemain lain dan juga kultur sepak bola Indonesia. Dia bermain dengan bagus, yang mana itu bagus karena dia perlahan bisa beradaptasi. Setiap pemain butuh waktu untuk beradaptasi, dan saya harap dia bisa melanjutkan performanya dengan bermain bagus di setiap pertandingan, kata Bojan di Bandung, Kamis, 21/9. Meski penampilannya bagus dan mendapat respon positif dari para bobotoh, Bojan belum bisa menjawab apakah dirinya akan merekomendasikan untuk memperpanjang kontrak Madinda. Kata dia, performa pemain tidak bisa dilihat hanya dari satu pertandingan saja. Kami lihat nanti, karena ini hanya satu laga yang bagus, ucapnya. Juru taktik asal Kroasia itu menjelaskan, untuk menilai permainan seorang atlet sepak bola, harus dilihat dari konsistensinya pada setiap laga. Apabila Madinda mampu mempertahankan performa apiknya seperti saat melawan Persikabo, besar kemungkinan Bojan akan merekomendasikannya. Anda tidak bisa menilai hanya dari satu laga saja. Harus melihat seseorang dari konsistensinya untuk bermain bagus di setiap pertandingan, tuturnya. Dan, ini alami tentunya. Jika dia bermain dengan bagus maka semuanya pasti ingin dia bertahan, sambungnya. Bertandang ke Stadion Patriot, bobotoh dilarang nonton langsung Bayangkara FC vs Persib. Bobotoh kembali diingatkan untuk tidak boleh datang ke Stadion Patriot Candrabaga, di mana Persib akan melakoni laga tandang melawan Bayangkara FC. Laga pekan ke-13 Liga 1 2023/2024 itu akan digelar pada Sabtu, tanggal 23 September tahun 2023. Kick-off pertandingan Bayangkara FC vs Persib pukul 19 waktu Indonesia Barat. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Andang Ruhyat kembali meminta bobotoh untuk memperhatikan keputusan Panpel Bayangkara FC, di mana mereka tidak menjual tiket laga kandang menghadapi Pangeran Biru. Selain itu, kita tetap merasa perlu mengingatkan agar tidak memaksakan datang ke Stadion Patriot Candrabaga karena memang regulasi melarang supporter tamu hadir di stadion tim lawan. Apalagi, panitia sudah memutuskan tidak menjual tiket, ujar Andang seperti dikutip pada Jumat, tanggal 22 September tahun 2023. Oleh karenanya, para pendukung Maung Bandung bisa memberikan dukungannya lewat doa, atau bisa juga melakukan nonton bareng bersama keluarga atau komunitasnya masing-masing alias Bon Jovi, bobotoh nu lalajo dina TV, apalagi ini akhir pekan. Jadi nikmatilah pertandingan di rumah bersama keluarga atau komunitas kita masing-masing, pesan Andang.